Oke, yang share screen silakan. Oke, hari ini kita akan belajar untuk persiapan UTS. Rencananya minggu ini kita UTS praktikum, tapi karena materi persiapan belum saya sampaikan, jadi ditunda minggu depan, ya. Dan semua kelas yang saya ajar ditunda minggu depan. Oke, saya langsung aja. Tugas Anda adalah nanti tugas yang pertama itu adalah Anda lihat di sebelah menu, di menu kelola pengguna itu, udah ada kelola barang, Mas. Itu yang Tulisannya kemarin. aja itu, Pak. Hah? Cuman tulisannya aja. Oh, iya, udah benar itu kelola pengguna. Di bawahnya nanti ada tambahkan menu, itu menjadi kelola barang. Kelola barang atau sesuai dengan tampilannya masing-masing. Ya, nah, kalau Anda dapat barang ya kelola barang. Nanti kalau nanti mahasiswa ya nanti kelola mahasiswa. Oke, coba klik di kelola pengguna, tampilkan pengguna. Nah, perilakunya sama juga nanti di pengguna, nanti habis diklik, nanti keluar gini nanti, tapi di sini nanti tabel barang. Ya, jadi semua nanti mendapatkan tugas untuk membuat fitur ini, yaitu read, ya, menampilkan data dari tabel dan ditampilkan di web ini. Ini untuk read semuanya. Cuma nanti masih ada 3 fitur lain, yaitu tambah pengguna, ubah, dan hapus. Nah, tambah pengguna dan ubah itu, yaitu yang create dan update, itu nanti dan selang-seling. Nanti ada yang dapat create, ada yang dapat update. Kalau hapusnya tidak dibagi karena kurang adil rasanya. Kalau ada yang dapat hapus itu enak sekali karena codingannya sedikit. Ya, sedangkan tambah dan pengguna, tambah dan update sebenarnya sama kodenya. Jadi agak fair, ya. Oke, itu tugasnya. Nah, oke, kita mulai dari menambahkan menu. Coba lihat kodenya, Mas. Oke, menambahkan menu kelola barang itu dilakukan di file apa? Oh, gini, Mas. Kelola barang itu, coba lihat tampilannya lagi. Nanti niru persis dengan yang atas, ya, bukan inbox, compose, atau read. Tapi lebih baik ngopi yang atas saja. Oke, kita nyarinya di mana? File apa yang harus diedit kalau ingin nambah ini? Oke, sidebar. Oke, sidebar berarti kita yang di copy yang mana kira-kira? Baris berapa sampai berapa? Ada yang tahu? Ya, karena polanya sama, lebih baik ngopi yang kelola pengguna, tampilkan pengguna, tambah pengguna itu di copy aja. Oke. Tapi ngopinya dari baris, awas, dari baris berapa sampai baris berapa? Karena kalau salah juga akan error. Habisan dulu. Sangat ada habisannya. Ya, ada yang tahu baris berapa sampai baris berapa? 27 sampai 34. Coba lihat, Mas, 39. 27 sampai 39. Ya. Di copy, di blok tuh, Mas. 27 sampai, ya. Ya, yang dilihat itulah buka LI sampai tutup LI, ya. Ctrl C. Ya.
Kemudian paste di bawahnya. Oke, coba lihat di atasnya, Mas. Di atas. Oh, sudah dipaste apa belum, Mas? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, itu kelola pengguna. Oke, kita tabelnya contohnya tabel apa kira-kira? Jangan barang, karena sudah ada di bawah barangnya. Apa? Oke, kelola mahasiswa. Oke, berarti menu di bawahnya baris 50 menjadi tampilkan mahasiswa dan tambah mahasiswa. Oke, coba cek. Sedangkan di bagian root itu, jika diklik mau kemana, itu jangan diganti dulu. Kalau diganti nanti error. Biar tampil dulu tulisannya. Coba lihat hasilnya. Oke, kelola mahasiswa ada ya, sudah ada. Oke, tampilkan mahasiswa sekarang masih ke data pengguna. Oke, langkah berikutnya adalah coba lihat kodenya lagi. Oke, kita ngedit linknya dulu. 50. Kalau tampilkan mahasiswa diklik, dia akan menuju ke root apa? Ya, tinggal ganti aja usernya itu ya. Dengan MHS itu, MHS view. Oke. Itu jangan diubah. Oh ya, udah bisa juga MHS add. Ya, udah bisa. Oke, habis dari sini kemana? Ke web.php, Pak. Ya, web.php. Karena dia dari klik itu dia ke root. Nah, gampangannya adalah gimana? Copy aja tuh, 34 sampai 41. Ya, itu dari MemOS. Nah, oke Mas, kita urusi satu-satu aja. Ya, user view yang baris 46, 47, 48, 49 dihapus dulu. Ya, biar tidak error nanti. Ya, del. Oke, kenapa add-nya tetap ada? Kita ngerjakan view aja. Add-nya tetap ada karena apa? Karena kita tadi di link itu manggil root add ya. Kalau rootnya tidak ada di baris 45 ini nanti akan error, nggak bisa dicoba. Jadi tetap harus dibuatkan MHS view, itu di atasnya Mas. MHS view itu diganti dengan user controller, controllernya juga Mas. Controllernya baris 44. Ya, baris 44. Ya, MHS controller, kemudian ya, MHS controller, terus ya. Perlu diperhatikan bahwa link yang ada di, coba lihat di sidebar.php itu, ya,
Yang ada di baris 5150 itu yang ada href-nya. Href itu adalah href kemudian root MHS view itu. MHS titik view itu mengacu ke harus sama dengan yang di web.php bagian belakang ya. Bagian belakang yang bagian name itu. Ya, jadi mengacunya ke sana. Sedangkan yang slash bagian depan itu, yang slash view, slash add itu mengacu kepada URL yang ada di address bar. Oke, mungkin segitu dulu. Kita sudah sampai di root. Habis dari root kemana? Di sini kita bilang bahwa jika ada yang manggil root MHS titik view, maka di URL akan menjadi MHS/view. Kemudian yang handle adalah MHS controller. Fungsinya adalah fungsi MHS view. Nah, MHS controller kan belum dibuat ya. Belum, Pak. Ya, jadi langkah berikutnya adalah Membuat controller. ya buat controller. Silakan. Namanya, tapi cek dulu mau dibuat di mana. Jangan sampai gini. Oke, ini buka new tab dulu, new command line sudah, ya. Cek dulu di foldernya Mas, mau ditaruh di mana? Controllernya ada di http controller. Nah, pertanyaannya mau ditaruh di controller apa di backend? Itu ada controller back. Di bawah folder controller kan ada backend. Di bawah backend ada user controller. Nah, MHS controller ini mau ditaruh di mana? Bagusnya ya di bawah backend itu ya. Paham? Ya, di bawah backend itu. Nah, kalau saya ingin membuat controller di bawah backend namanya MHS controller, caranya adalah, bentar, ini kelas 2D ya. Oke, saya akan tanya satu-satu. Oke, saya buka absennya dulu. Saya mau nanya bagaimana caranya membuat controller di bawah backend namanya MHS controller 2D. Saya random aja dah. Oke, yang operator ini siapa namanya, Mas? Azril, Pak. Azril Praya. Nggih, Pak. Oke. Saya kasih poin ya. Oke, yang bisa jawab nanti saya kasih poin. Poin bonus ya. Ntar saya cek dulu. Oke, Azril Praya. Oke, gini aja. Ada yang bisa? Controller? Ada yang bisa? Ada saya random. Aisyah Almas Nur Salsabila. Mbak Aisyah? Nggak ada? Nada Celia. Nada Celia? Maaf Pak, saya kan baru gabung Zoom soalnya saya sakit. Jadi Oh, saya iya. nggak memahami materi itu tadi. Oke, saya skip dulu. Oke, Fauzia. Fauzia? Oke, ada yang bisa?
Saya kasih bonus. Membuat controller di bawah backend. Oke, Alvin, silahkan. Izin menjawab, Pak. Oke, caranya. Nganu apa? PHP Artisan Mac. Oke, Mas, silahkan ketik. PHP Artisan. Mac Oke, Mac. titik 2 Ya, titik 2. controller backend Backend. slash B-nya besar apa kecil? besar, Pak. Kecil, Ya, kecil, tahu. kecil, kecil. Kecil. Ya, backend terus Slash slash-nya yang mana? Yang gini apa yang kebalik? yang ini loh. Yang kebalik ya. Ya, yang kebalik. Nah, gitu. Ya. Nggak ada spasi itu, Mas. Backend-nya tuh. Enggak antisipasi Mas Ajril yang Oke, terus bukan yang itu slash-nya. Yang ya udah yang itu. coba aja. Nanti kalau salah kan error. Oke, terus. Backend slash MHS controller. Oke, M-nya besar apa kecil? Besar. Oke, MHS, C-nya besar. Oke, enter. Oke, sudah benar. Oke. Tadi namanya Alvin. Alvin Iksan, Pak. Oke. Oke, langkah berikutnya masuk ke MHS controller. Oke, tadi kalau lihat di web.php kita harus buat fungsi namanya apa? Namanya MHS view. Oke, silakan. Siapa yang bisa? Raise hand dulu. Silakan yang bisa raise hand. Membuat fungsi di sini. Ayo raise hand. Oke, nggak ada. Saya langsung aja. Cara paling gampang adalah karena polanya sama dengan user. Lihat aja user controller, Mas. User controller. Terus, kira-kira di sini yang bisa di-copy yang mana? Yang bisa di-copy adalah baris 10 sampai 14. Itu, copy. Oke, Ctrl C. Ya, paste di sana. User view diganti MHS view. Oke. Nah, kemudian baris 11 itu nggak ada, baris 12. Data data user diganti all data MHS. Bukan itu. Yang itu, Mas. Data all data user itu. Ya, all data user itu diganti all data. Kemudian sebelah yang sama dengan user itu dia mengacu ke kemana itu? Kalau di bagian model. Ini Explorer itu kan sebelah ini yang kiri bukan yang di itu klik itu kiri ya itu cari folder model. Jadi user itu mengacu ke kelas user.php itu.
Nah, kalau kita tabelnya tabel mahasiswa, modelnya belum ada di sini. Berarti kita harus buat model mahasiswa. Ya, kita perlu membuat model mahasiswa dan juga tabelnya di PHP MyAdmin. Tabel mahasiswa kan belum ada. Nah, untuk membuat tabel dan model itu biasanya kalau bisa dilakukan sekaligus dengan perintah PHP artisan make _2 model. Nama modelnya apa? Mahasiswa, M besar. Jangan MHS, mahasiswa gitu aja. Ya. Kemudian spasi. Kalau perintah ini di enter, ini hanya akan membuat model yang ada di bawah folder model gitu ya. Nanti akan ada mahasiswa.php. Tapi tidak membuat tabel di PHP MyAdmin. Agar bisa membuat script untuk PHP MyAdmin, Anda tambahkan min m. Ini artinya tolong buat model mahasiswa beserta migration-nya, min m. Enter. Modelnya dibuat, migration-nya juga lagi dibuat. Migration-nya ini adalah script untuk create table ya. Oke, coba dibuka di bagian database. Kemudian ada folder migration, cari yang dibuat itu 2022 11. Nah, buka. Nah, oke, ini sebenarnya ada perintah atau script untuk membuat tabel. Nah, bagaimana caranya membuat? Mahasiswa itu anggap kita tentukan fieldnya adalah pertama di sana sudah ada ID ya. Coba lihat di baris 17 dan 18 itu ada ID dan timestamp. Nah, field ID itu ya. Jadi kita ID itu adalah auto increment gitu ya. Jadi kita tambahkan aja nanti field namanya ini, kemudian nama, kemudian alamat, kemudian tanggal lahir. Anggap kita punya field 4 itu ya. Oke. Nah, caranya nambahkan field gimana? Oke, nambahkannya itu adalah Mohon maaf Pak, suaranya tidak jelas ya. Oke, sorry saya agak menjauh ya. Sudah lebih jelas? Sudah Pak. Oke, di antara ID dan timestamp itu kita tambahkan field-fieldnya. Nah, nanti tabel mahasiswa ini akan ada NIM, kemudian nama, kemudian NIM nama, kemudian alamat dan tanggal lahir ya. Itu 4. Nambahkannya di situ. Nah, bagaimana caranya nambah? Contoh, NIM ini kira-kira nanti apa namanya? Tipe datanya apa? NIM apa? String. String ya. Kemudian NIM nama juga string, kemudian alamat juga string, kemudian kalau tanggal lahir itu adalah date ya. Nah, bagaimana caranya nambahkan skripnya di sini? Itu Anda buka dokumentasinya. Tolong buka web, Mas. Oke, searching nanti Laravel. Laravel. Oke, ada nambah kolom di sini ya. Search saja di internet, di Google. Kata migration coba cek. Ya, bisa juga. Nah, itu ada create table,
Yang kolom, create kolom. Create kolom itu sama dengan create field ya. Ya, silahkan diklik. Nah, scriptnya kayak gitu. Ya, itu ada skema, table integer, food gitu. Tipenya integer, nama fieldnya di dalam kurung itu. Sedangkan tipe-tipe yang lain bisa lihat di bawah itu. Itu. Nah, kalau apa namanya? Kalau varchar itu adalah string ya. Ya. Coba lihat di klik stringnya itu, Mas. Scriptnya gimana? String itu. String name 100. Artinya panjang maksimalnya nanti adalah 100. Kalau nggak dikasih, ya bisa juga. Oke, Mas. Silahkan balik ke kodenya. Nanti string nama name itu panjangnya berapa ya? Berapa panjangnya? Panjang huruf atau karakter di name itu? 12. 12. 12. Ya, kasih koma 12. Nah, kalau udah tahu panjangnya lebih baik dikasih ya. Kalau enggak, nanti untuk memperhemat atau mengefisienkan hard disk ya. Kalau nggak dikasih nanti komputer akan melokasikan lebih daripada yang dibutuhkan. Oh, sebentar. Ini bukan nama ya, name Mas. String name. Oke, baris berikutnya, field berikutnya adalah nama. Tinggal copy aja yang atas. Bertipe string juga. Ya, name-nya diganti nama. Panjangnya panjang nama orang mungkin maksimal berapa? 30. Ya, 30. Terus enter di bawahnya. Paste aja lagi. Oke, habis nama, name nama itu adalah alamat. String juga. Alamat itu panjangnya berapa? 50? Ya, anggap 50, Mas. Terus enter terakhir tanggal lahir, tipenya tanggal atau date. Nah, coba cek dulu di gini, Mas, di dokumentasinya. Kita takut salah nanti. Ya, coba klik di atas itu. Coba lihat di list variabel itu, list tipe data itu ada apa? Date, ya udah date nggak perlu nyatet waktunya, date aja ya. Mana date? Nah, itu ya, date ya, ya udah. Oke, date itu tanggal lahir ya. Ya. Ya, 12-nya itu nggak ada. Oke, ini sudah disimpan dulu. Oke, tolong disimpan dulu semua. MHS controllernya juga belum disimpan. File save all aja, Mas. Oke, yang MHS controller belum disimpan. Ya, itu juga. Oke. Nah, user itu diganti apa? User itu diganti dengan nama modelnya adalah mahasiswa ya. M besar mahasiswa. Oke, enter. Oke. Kemudian tadi script database-nya itu sudah dibuat tapi belum nambah di PHP-admin ya karena belum dieksekusi. Untuk mengeksekusinya Anda harus melakukan PHP artisan migrate. Kalau ini aja bisa nggak? Ya, coba enter. Oke, ada error karena tabel itu sudah ada. Ini dieksekusinya, dieksekusi semua itu ya. Kenapa nih error? Coba lihat di migration, Mas, di folder migration.
Nah, itu kan ada script create user, create password, create session dan semuanya itu ternyata dieksekusi. Padahal sessionnya sudah ada dari sebelumnya. Caranya adalah, biar nggak ini adalah PHP Artisan Migrate titik 2. Titik 2, coba refresh. Refresh bisa nggak? Kalau nggak salah yang nggak semua. Oh, error. Oke, sama juga. Ada pakai ulangi lagi tanda panah ke atas. Refresh itu diganti fresh gitu aja. Fresh ini dihapus semua ya. Ya, caranya biar tidak terhapus semuanya nanti saya kasih tahu. Enter coba. Tabelnya di drop dulu kemudian dibuat ulang. Ada error. Coba ulang lagi Mas. Fresh. Enter. Tabel session. Coba lihat lagi Mas. Atas. Kembali. Terus ke atasnya lagi. Terus satu lagi. Atasnya maksudnya balik terus. Oke, create. Nah, deleting all table. Coba lihat foldernya. Ini kok ada 2 ya. Yang di foldernya agak lebar. Ya, kok create session? Klik salah satu. Create session. ID, user ID, IP address, payload, plus activity. Buka di atasnya lagi satu. Sama kan Mas? Itu yang buat error itu. Dihapus satu Mas. Delete. Ya. Oke. Sebenarnya bisa refresh ya, tapi gara-gara itu tadi. Coba ulangi lagi pakai fresh aja. Ya, enter. Ya, karena ada double tadi. Oke. Sekarang lihat di PHP Admin. Oke, di PHP Admin di tabel mahasiswa. Oke, perhatikan bahwa di tabel mahasiswa itu ada S-nya, jangan dihapus ya. Itu tabel mahasiswa itu kan mahasiswa gitu. Itu memang default kayak gitu, jangan dihapus S-nya atau di rename tabelnya jangan. Jadi Anda membuat model mahasiswa, maka nanti tabelnya menjadi mahasiswa gitu. Kalau user menjadi users gitu. Nah, sekarang ini sudah dibuat ya. Sekarang isi datanya satu-satu di insert.
satu data aja, biar nanti kalau di read ada yang tampil kalau ya. Oke, ID itu auto increment ya. Coba nggak usah dikasih mas. Ya mulai dari name aja. Sembarang bisa. Sembarang aja, klik aja langsung. Oke, go. Oke, datanya udah ada ya. Oke, sekarang kita coba tampilkan di webnya. Oke, create table sudah. Oke, mungkin keluar. Oke, menampilkan sudah. Sekarang coba ke kodenya. Ya, data pengguna itu hilang karena apa? Karena tadi kita pakai tabel migrate press ya. Press itu semuanya tabelnya dihapus kemudian dibuat ulang. Kalau refresh hanya yang baru aja yang ditambahkan. Tadi refresh itu harusnya bisa, tapi sebenarnya masalahnya itu ada tabel sessionnya ada double. Itu. Oke, udah kadung. Nanti aja dibuat pakai bisa dari kelola pengguna, Mas. Coba masuk kelola pengguna. Tambahkan, ya, tampilkan pengguna. Langsung aja tambah pengguna, sorry. Oke, sekarang balik ke kodenya. Oke, dari sini baris 13 data all data mahasiswa all. Ya. Mahasiswa all berarti dia sudah ngimport ya. Sudah mahasiswa all artinya select bintang. Mahasiswa all itu melakukan select bintang from tabel mahasiswa, kemudian dapat datanya dan disimpan di variable data dengan key all data mahasiswa. Jadi sudah berhasil di query, kemudian baris 14 return view. Ya, sekarang tampilkan sebuah view. Namanya adalah backend user view user. Nah, itu diganti nanti. Backend user itu diganti MHS gitu ya. MHS, kemudian view user diganti view MHS. Ini berarti bahwa di folder backend nanti di bawahnya harus buat folder lagi namanya MHS ya. Ya, paling gampang gini Mas. Paling gampang folder user itu di copy karena kan sama persis ya. Klik. Ya, coba di copy aja, copy. Kemudian klik kanan di backend. Ya, klik kanan, paste. Ya, user copy itu diganti dengan MHS. Nah, yang kita mau edit sekarang adalah MHS view. View user diganti dengan rename menjadi view MHS. Oke, bentar. Oke, kita sekarang fokus di sebelah kanannya di kodenya. Oke, kita telusuri dari bagian atas, baris 6, 7, nggak ada perlu. Yang perlu adalah baris 16. Tabel data pengguna menjadi tabel data mahasiswa. Tambah pengguna menjadi tambah mahasiswa.
root user add itu diganti dengan mungkin biarin aja dulu Mas, biar nggak error nanti. Tambah MAS, kemudian di bawah itu ID. ID itu diganti NIM aja. Apa namanya ya, NIM. Ya. Kemudian bawahnya nama. Fit, awas. Ya udah. Di bawah nama itu ada NIM, nama, alamat ya, alamat. Oke, tambahin satu lagi namanya tanggal lahir. Oke, sudah. Terus di bawahnya baris 3. For each all data user, kita kirim tadi sebagai all data apa? Data MHS dari controller. All data MHS. Key user itu kita kasih MHS kecil. Otomatis key plus 1 itu itu kan counter ya. Kita ganti dengan gini aja, dengan NIM. Berarti di sini MHS, $MHS, key itu dihapus. MHS, tanda panah, plus satunya dihapus saja. Fieldnya apa? NIM ya. Oke, di bawahnya user type diganti dengan MHS nama. User nama, name diganti dengan alamat, yaitu MHS email diganti dengan tanggal lahir. Kemudian di bawahnya itu user ID diganti dengan href-nya itu. User ID diganti dengan MHS ID. Bawahnya juga. Sedangkan root-nya itu belum kita ganti nanti pas kalau belum ada root untuk MHS edit. Oke, coba dijalankan Mas. Pola mahasiswa. Oh, masih ada fresh. Pola mahasiswa. Tampilkan mahasiswa. Take. Oke, MHS controller tidak ada. Mungkin coba cek di root, Mas. Ya, ada importnya nggak di atas? Oh, itu. Copy aja tuh, Mas. Yang user controller ya. Nah, user controller diganti dengan MHS controller. Oke, coba cek. Oke, keluar. Ya. Ya, ini tugas 1 poin sudah selesai ya. Caranya. Nah, berikutnya untuk tambah dan ubah, saya rasa polanya sama ya, nggak perlu saya kasih tutorial. Anda coba kembangkan lagi, karena polanya sama dengan video sebelumnya sudah ada. Kalau yang create table ini kebetulan videonya nggak ada ya. Oke, saya rasa saya akan tutorkan ini aja. Nanti untuk ubah dan update ataupun tambah, Anda bisa latihan di rumah. Itu juga videonya sudah ada. Ya, segini untuk read sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Ya, ini sudah berhasil. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya cukupkan.
bisa stop recordnya kalau nggak ada.